Karena Nabi pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, dia salat sunnah tarawih karena Allah Ta'ala, karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amalan yang baik, yang mulia, yaitu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan-bulan lain tentunya kita baca juga Al-Quran, dan lebih lagi di bulan suci Ramadan. Karena baca Al-Quran ini sangat besar manfaatnya dan juga besar fadilahnya. Karena segala bentuk tindakan perbuatan kita itu bergantung kepada niat kita. Kalau dari awal kita niat memang semata-mata ingin beribadah puasa, ingin meningkatkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, dan terutama juga niat dalam hati menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka insya Allah selama bulan suci Ramadan kita akan isi dengan aneka beragam macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Rukun puasa, bahwasanya rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Journey, kita ketemu lagi di Hikmah Ramadan dari Journey to Masjid. Masih bersama saya Fadil dan kita juga masih bersama sama Ustadz Muhammad Azami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita juga masih bersama Bang Ciko nih sehat. Masih Masilo juga sehat ya. Nah teman-teman, kali ini kita mau ngebahas tentang amalan-amalan apa sih yang bisa kita lakuin di bulan suci Ramadan. Pasti banyak banget nih amalan-amalan yang sesuai sama syariat-syariat agama kita, nanti yang akan dijelasin sama Pak Ustadz Muhammad Azami. Pak Ustadz, apa aja nih Pak Ustadz amalan yang bisa kita lakuin di bulan suci Ramadan ini nih Pak Ustadz? Ya, tentunya amalan yang baik, bukan amalan yang buruk atau yang jahat. Nah, amalan itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kita perbanyak adalah amalan-amalan yang baik atau yang dikenal dengan amalan sunnah. Yaitu Nah tuh teman-teman, ada dua nih amalan, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah Pak Ustadz silakan nih, boleh dijelasin nih Pak Ustadz amalan-amalan baik yang bisa kita lakuin. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad Allah. sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat, amma ba'd. Sahabat Journey dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, pada gugur pada kepada Allah Ta'ala, Amin. jauh berpuasa, aki dan perempuan, soibin wa soimat, kita juga semuanya alhamdulillah puasa dan keadaan melaksanakan ibadah puasa. Di hari keberapa sekarang? Sekarang hari ke-9. Hari ke-9, Masya Allah. Dari awal sekarang sampai hari ke-9 ini, alhamdulillah kita masih bertahan untuk melaksanakan ibadah puasa yang berkualitas. Alhamdulillah. Nah tentunya kita harus mengisi waktu daripada bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik atau yang dikenal dengan amalan-amalan sunnah. Apa saja amalan-amalan sunnah tersebut yang harus kita syiarkan, yang harus kita hidupkan? Terutama adalah qiyamul Ramadan, yaitu yang dikenal dengan sholat sunnah tarawih, yang hanya dikerjakan pada bulan suci Ramadan, tidak di bulan-bulan lainnya. Karenanya sholat sunnah tarawih ini mendapatkan sesuatu yang spesial sekali bagi kita yang mengerjakannya. Karena Nabi pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, dia salat sunnah tarawih karena Allah Ta'ala, karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak yang bolong salat sunnah tarawih? Nah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah masih semangat. Masih sehat, mananya di bawah dikit. Masih semangat, alhamdulillah ya. Iya gue sih.
Kalau bisa terus kita isi malam-malam bulan suci Ramadan tersebut dengan sholat sunnah tarawih sampai full, sampai habis. Ya, itu diantaranya yang pertama yaitu sholat sunnah tarawih. Yang kedua tentunya karena Ramadan itu syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, karenanya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, amalan yang baik, yang mulia, yaitu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan-bulan lain tentunya kita baca juga Al-Quran. Dan lebih lagi di bulan suci Ramadan. Karena membaca Al-Quran ini sangat besar manfaatnya dan juga besar fadilahnya. Karena Nabi pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat." Barang siapa membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsalihah. Setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita mulai membaca alif lam mim 30 kebaikan kita peroleh. Bagaimana ketika kita sampai menghatamkan Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, pasti kebaikan pahala akan melimpah kepada kita. Karenanya di bulan suci Ramadan jangan pernah kita kosong untuk tidak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran setelah sholat subuh kita baca Al-Quran, setelah sholat duha kita baca Al-Quran, setelah kita sholat zuhur dan sholat 5 waktu yang lainnya kita baca Al-Quran. Kalau bisa sampai kita hatam Al-Quranul Karim. Itu diantara amalan sunnah. Atau ada lagi misalkan sodako. Ya tentunya pasti Allah akan lipat gandakan pahala kita ketika bersodako. Karena kata Nabi, ketika ditanya ayu sodakoti afdal, sodakoh apa yang paling afdal, yaitu as-sodakoh fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Ya, karena kita berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim piatu, para janda yang tidak mampu, ya, atau nanti biasanya kita berikan santunan atau kita beri makan orang berbuka puasa, itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, jadi sedekah di bulan suci Ramadan harus kita lebih giat lagi, ya lebih semangat lagi supaya apa? Bertambah pundi-pundi kebaikan dan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu dulu, ya. Mungkin nanti ada yang lainnya. Wah, benar-benar harus kita manfaatin tuh amalan-amalan. Tapi Pak Ustadz, misalkan ada dari teman-teman atau adik-adik kita yang belum bisa membaca Al-Quran nih, dia cuma bisa baca juz amma yang surat-surat pendek kayak Al-Ikhlas, Anas, itu nggak apa-apa itu Pak Ustadz ya? Ya, juz amma itu juga Al-Quran, Bang Fadil. Ya, Al-Quran surat-surat panjang gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi jangankan misalkan mereka hanya mampu surat-surat pendek gitu kan. Ya nggak apa-apa, silakan dibaca, dirutinkan. Ya kalau bisa sambil dihafalkan. Ya, baca Al-Quran. Atau kalau misalkan belum bisa baca juz amma, masih terbata-bata, baca Iqra aja dulu. Ya, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Insya Allah 1 bulan full bisa baca Al-Quran. Tuh nih, biar kalian paham nih, nggak cuma baca juz awal surat-surat panjang silakannya gitu nggak apa Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ini ada Bang Ciko nih yang mau nanya nih, kayak biasa nih Bang Ciko nih. Ayo, mau nanya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mister mungkin ada tips atau kiat-kiat untuk kita tetap fokus ingatan kita beribadah di bulan Ramadan. Yang penting kita tahu kalau bulan Ramadan tuh orang yang puasa bulannya biasa atau Baik. Agar kita fokus, hati kita ya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kita harus luruskan niat terlebih dahulu. Ya. Karena segala bentuk tindakan perbuatan kita itu bergantung kepada niat kita. Kalau dari awal kita niat memang semata-mata ingin beribadah puasa, ingin meningkatkan amal ibadah kepada Allah taala, dan terutama juga niat dalam hati menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka insya Allah selama bulan suci Ramadan kita akan isi dengan aneka beragam macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau niatnya bagus, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal perbuatan itu bergantung kepada niat.
Jadi kalau niatnya dia bagus, insya Allah sebulan penuh akan diisi dengan ibadah. Tapi kalau niatnya masih remeh-remeh atau masih ada selipan niat-niat yang nggak bagus, niat-niat nggak terpuji, maka di bulan suci Ramadan dia pasti akan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya supaya lebih fokus lagi, hendaknya di bulan Ramadan kita bergaul, berkumpul sama orang-orang soleh. Ya sering-sering kan kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Mujalasatus sholihin. Ya duduk bersama mereka orang soleh. Insya Allah kalau kita sering di bulan Ramadan berkumpul sama orang soleh, pasti akan membawa kebaikan buat kita. Tapi kalau kita kumpulnya masih sama orang-orang yang meninggalkan sholat, ya bahkan tidak puasa, nah ini bahaya. Nanti temannya nggak puasa, kita digoda pada akhirnya comot juga gitu tuh. Gorengan. Gorengan kita comot juga. Puasa Nah, nongkrong di warkop. itu dia. Ya, kalau orang soleh nggak mungkin nongkrong di warkop. Orang soleh insya Allah nongkrongnya di masjid, ya di musala, di majelis ilmu dan lain sebagainya. Saya kira itu tips yang paling bagus. Mantep gak? Jangan nongkrong di warkop lagi puasa. Ntar kecomot tuh gorengan. Nah nih Mas Hilal juga mungkin mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Cece mau nanya, gimana sih caranya kita itu agar bisa membagi waktu antara belajar, bekerja, dan beribadah di bulan Ramadan ini agar tetap produktif gitu? Oke, baik. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu rukun puasa. Bahwasanya rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Sementara hal-hal yang lain itu diperbolehkan. Karenanya ketika berpuasa dia mau bekerja, bekerja silahkan. Waktunya kerja. Waktunya sekolah. Waktunya belajar. Nah tentunya nanti kita bisa tambahkan waktu apabila misalkan lagi beristirahat. Contoh kalau para pekerja misalkan, ya dia istirahat jam 12, biasanya kan kalau istirahat mari makan siang. Nah ketika dia beristirahat, sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya, atau anak sekolah misalkan pulang sekolah, setelah pulang sekolah, nah manfaatkan waktu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala berupa misalkan tadi baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi insya Allah waktu ini akan lebih produktif lagi. Ya, jadi tidak menghalangi orang puasa itu tidak menghalangi bekerja, belajar, ya nggak batal orang puasa itu bekerja nggak batal. Kecuali kalau sholat kita bicara ngobrol baru batal. Tapi kalau puasa enggak. Jadi silahkan ya beraktivitas, akan tetapi ada waktu luang maka manfaatkan untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu Mas Hilal. Jadi mau sekolah aja Mas Ade. Oh ya betul. Kerja aja sih terserah. Istirahat biasanya makan siang, sholat berjamaah, biasanya makan siang kita baca Quran. Habis itu ngambil sunnah tidur juga nggak apa-apa Mas Ade. Boleh. Siang boleh tidur, namanya tidur qailulah namanya. Tidur waktu siang itu disunnahkan oleh Nabi. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. 10-15 menit cukup. Sampai 15 menit. Iya cukup, jangan lama-lama karena Nabi tidur nggak lama ketika waktu siang. Jangan sampai asar ya, sampai maghrib, jangan tidur sampai maghrib. Iya. Pulang sekolah tidur ngambil sunnah, memang grab. Nah, boleh. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Masih banyak banget sih sebenarnya yang mau kita bahas, tapi waktu udah tidak memungkinkan nih, kita juga udah berbuka puasa nih. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kalau kalian share video ini, kalian juga akan mendapatkan pahala atas kesebaran kebaikan kebaikan ilmu Oke, jangan lupa juga follow sosial media kita di Jornatul Masjid. Ustaz, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mas Hilal, makasih. Ciko, makasih. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.